Selamat siang rekan-rekan Rumah Sakit Harapan kita. Perkenalkan, saya Juvita sebagai moderator rapat PFT hari ini. Saya ucapkan salam dan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Widya selaku Ketua PFT, yang terhormat Dr. Michelle, dan yang terhormat rekan-rekan apoteker, yakni Apoteker Felani, Apoteker Cindy. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat PFT hari ini. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Berdoa keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh moderator yang kita laksanakan saat ini. Kemudian ada sambutan dari Ketua PFT. Selanjutnya ada penyampaian pokok bahasan, diskusi, dan yang terakhir penutup. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menginjak pada arah selanjutnya, yaitu sambutan PFT. Kepada Dr. Widya, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada rapat kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai evaluasi pengobatan yang diterima pasien dalam 2 bulan belakangan. Bisa kita lihat di sini kejadian hipertensi cukup banyak dan saya ingin mengetahui lebih banyak mengenai efektivitas, keamanan, dan cost efektif dari obat hipertensi yang diberikan kepada pasien. Hal ini juga penting untuk dilakukan agar pelayanan yang kita berikan kepada sebagai tenaga kesehatan kepada pasien dapat maksimal untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan pasien. Saya harap rekan-rekan di sini mampu berdiskusi aktif dan menyimak paparan dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan waktu kepada moderator, Juvita. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Widya yang telah memberikan sambutan. Baik, selanjutnya adalah penyampaian pokok bahasan dari sisi dokter kepada Dr. Michelle. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Juvita. Sebelumnya saya memohon izin dan bantuan untuk share screen ya, PPT yang sudah saya buat, dan langsung saja kita presentasikan. Next. Nah, baik, jadi gini ya, rekan-rekan kalian, hal yang ingin saya sampaikan mengenai pengobatan hipertensi pada Rumah Sakit Harapan kita ini adalah yang pertama, untuk pemilihan obat pasien hipertensi usia di bawah 60 tahun dengan dan tanpa komorbid. Kemudian yang kedua, frekuensi peresapan captopril dan lisinopril ya. Dan untuk hipertensi sendiri tekanan darah tinggi itu adalah sebuah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri meningkat secara kronik di atas normal yang mengakibatkan peningkatan angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas. Dan terdapat 2 tekanan darah arteri yang biasa diukur, yaitu tekanan darah sistolik dan diastolik. Next. Nah, bisa dilihat sendiri di sini untuk terapi farmakologis hipertensi. Untuk yang berusia di bawah 60 tahun itu sebagai lini pertamanya menggunakan ACEI atau ARB. Next. Next. Kemudian untuk frekuensi peresapan obat hipertensi di Rumah Sakit Harapan kita tersendiri itu pada bulan Agustus hingga September 2021 ini, untuk penggunaan captopril itu resep umumnya 182 dengan besar persennya 53,37%. Untuk resep askesnya itu 242 dengan besar persennya itu 53,18%. Sedangkan untuk lisinoprilnya resep umumnya 42 dengan besar persennya 12,32% dan resep askesnya 59 dengan besar persennya 12,96%, di mana kita bisa lihat dari frekuensi ini penggunaan captopril lebih banyak dibandingkan dengan lisinopril. Next, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Juvita. Terima kasih kepada Dr. Michelle yang telah menyampaikan pokok bahasan dari sisi dokter. Selanjutnya adalah penyampaian pokok bahasan dari sisi apoteker yang akan disampaikan oleh Apoteker Felani dan Apoteker Cindy. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada Apoteker Juvi yang telah menjadi moderator pada acara rapat PFT kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai informasi obat captopril dan lisinopril. Next. Untuk mekanisme obatnya yaitu lisinopril dan captopril, keduanya yaitu mekanismenya melebarkan arteri dan vena dengan menghambat secara kompetitif konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dan dengan menghambat metabolisme bradikinin. Tindakan tersebut akan menghasilkan pengurangan preload dan afterload pada jantung. Selanjutnya, ACE inhibitor juga meningkatkan ekskresi natrium dan air dengan menghambat sekresi aldosteron yang diinduksi oleh angiotensin 2. Selanjutnya itu ACE inhibitor juga menimbulkan efek renoprotektif melalui vasodilatasi arteriol ginjal. Lalu ACE inhibitor juga mengurangi remodeling jantung dan vaskular yang terkait dengan hipertensi kronis, gagal jantung maupun infark miokard. Next. Untuk efek sampingnya sendiri, yang pertama lisinopril yaitu pusing sebanyak 19%, hipotensi sebesar 11%, dan batuk sebesar 3,5 sampai 69%. Sedangkan untuk captopril yaitu efek sampingnya hiperkalemia sebesar 1 sampai 11%. Untuk harga obatnya sendiri, kekuatan obat captopril dengan kekuatan obat 12,5 mg dari OGB Dexa harganya yaitu Rp150, dari Indofarma Rp155 dan PT Paros Rp160. Sedangkan captopril 25 ml per tabletnya yaitu Rp185, lalu untuk dari PT Indofarma Rp205 dan PT Paros Rp175. Untuk captopril 50 mg dari OGB Dexa Rp305, dari Indofarma Rp365 dan PT Paros Rp304. Untuk harga lisinopril setiap tabletnya dengan kekuatan 5 mg dari OGB Dexa yaitu harganya Rp485, dari Novel yaitu Rp475. Sedangkan lisinopril dengan kekuatan 10 mg dari OGB Dexa yaitu Rp780, sedangkan dari Novel sebesar Rp820. Dari pemaparan yang saya sampaikan terkait efek samping dan juga harga, kami dari sisi apoteker merekomendasikan pengobatan menggunakan captopril untuk mengatasi hipertensi seperti itu. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Apoteker Cindy. Kepada Apoteker Cindy, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Apoteker Velani yang telah memaparkan pemaparan sebelumnya. Selanjutnya terkait pembahasan pada rapat PFT kita pada hari ini, kami dari sisi apoteker juga telah menganalisis mengenai terapi dengan captopril dan lisinopril dari beberapa jurnal. Nah, berikut di PPT yang sudah ditayangkan. Yang pertama itu pada jurnal Blood Pressure Lowering Efficacy of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor for Primary Hypertension. Nah, dalam jurnal tersebut itu captopril efektif dalam menurunkan tekanan darah secara signifikan dibandingkan dengan placebo pada dosis 37,5. Nah, diperoleh nilai CI sebesar minus 9,68 untuk sistol dan minus 5,43 untuk diastol. Sedangkan lisinopril mampu efektif menurunkan tekanan darah pada dosis 10 dan 80 mg per harinya dengan nilai CI minus 8 untuk sistol dan minus 4,76 untuk diastol. Selanjutnya pada jurnal Cost Minimization Analysis captopril dibandingkan lisinopril pada pasien hipertensi rawat jalan, juga dijelaskan bahwa biaya pengobatan hipertensi yang minimal dapat menghemat biaya yang disebabkan oleh morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler, menunjukkan bahwa outcome klinik captopril dan lisinopril itu sama atau ekuivalen. Nah, biaya medik langsung rata-rata pada diagnosis hipertensi tanpa penyulit untuk captopril sebesar Rp134.715, sedangkan lisinopril Rp315.93. Nah, diagnosis hipertensi dengan penyulit diabetes mellitus diperoleh biaya medik langsung rata-rata untuk captopril sebesar Rp242.430,
dan lisinopril Rp492.270. Sehingga setelah dipelajari dari jurnal tersebut, captopril ini memiliki biaya yang lebih minimal dibandingkan lisinopril. Lalu untuk jurnal yang ketiga yang kami analisis, pada comparison of efficacy and safety of different ACE inhibitor in patient with chronic heart failure menunjukkan bahwa di situ terjadi penelitian dari meta-analisis yang dilakukan oleh mengevaluasi kemanjuran dan keamanan penggunaan captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, dan tradolapril. Ini menunjukkan bahwa captopril itu golongan ACE inhibitor yang memiliki insiden terendah dari kerusakan fungsi ginjal. Nah, sedangkan kaitannya dengan penurunan tekanan sistol dan diastol, lisinopril merupakan peringkat terakhir terapi yang dipilihkan, begitu. Lalu di lain sisi untuk peningkatan fraksinasi ejeksi, peningkatan stroke, dan efek samping batuk, penyebab mortalitas, captopril ini lebih baik dibandingkan lisinopril. Namun, lisinopril ini memiliki lebih baik digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan pada gastrointestinal dibandingkan captopril, karena captopril ini menyebabkan ketidaknyamanan pada gastrointestinal seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, intinya dari sisi apoteker, kami lebih merekomendasikan penggunaan terapi captopril seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada Apoteker Felani dan Apoteker Cindy. Selanjutnya akan dilakukan sesi diskusi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Apoteker. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya tadi. Saya ingin bertanya melihat kasus-kasus yang terjadi di RS harapan kita, yang sering terjadi itu adalah hipertensi ringan hingga sedang, dan komorbidnya itu bukan komorbid berat. Jadi apakah berdasarkan penjelasan tadi bisa dikatakan bahwa obat captopril lebih baik dibandingkan lisinopril begitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dapat langsung ditanggapi oleh apoteker. Baik, mungkin saya, Apoteker Cindy, izin menanggapi yang telah ditanyakan oleh Dr. Widya. Benar sekali, Dok. Jadi, kami dari sisi apoteker juga menyarankan untuk pemesanan captopril dan lisinopril itu dapat disesuaikan di Rumah Sakit Harapan kita ini. Karena sebelumnya kan pemesannya itu 50/50. Nah, karena setelah melihat masukan dari apoteker, dari sisi dokter juga tadi yang telah disampaikan, kami lebih merekomendasikan jika dalam pemesanan selanjutnya itu kita bisa memesan dengan perbandingan 80/20 untuk captoprilnya 80 dan lisinopril sebesar 20. Karena di luar itu kita juga melihat frekuensi persiapan yang dilakukan oleh rekan-rekan dokter di rumah sakit kami ini. Sekian dari saya, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Kemudian mungkin ada rekan yang ingin menanggapi atau bertanya lagi? Dari saya sudah cukup. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan apoteker atas penjelasan yang luar biasa tadi ya. Sama-sama, Dok. Saya juga Apoteker Felani sebagai perwakilan dari sisi apoteker juga berterima kasih kepada dokter atas pemaparan yang telah dilakukan tadi. Baik, rekan-rekan sekalian, dengan demikian saya kira di sini saya dapat menyimpulkan bahwa obat hipertensi yang lebih baik itu yang digunakan untuk pengobatan pasien adalah captopril lebih baik dibandingkan lisinopril dilihat dari efektivitas, keamanan, cost efektifnya. Nah, saya bisa menerima saran dari apoteker juga tadi, terima kasih, dapat memperbanyak persediaan captopril dibandingkan lisinopril, yaitu sebanyak 80 dibanding 20, begitu ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Widya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin disampaikan lagi? Dari saya sudah cukup. Dari saya juga sudah cukup, Apoteker Juvi. Baik, kalau gitu nanti saya minta hasil rapat kita ini disampaikan ke email saya, dan agar selanjutnya bisa kita lakukan follow up begitu. Terima kasih rekan-rekan sekalian.
Baik, kalau memang tidak ada lagi yang akan didiskusikan, saya mau mengucapkan juga terima kasih atas diskusi rapat PFT hari ini. Dan sebelum kita menutupnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.